Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Kita bicara bukan untuk menyampaikan pandangan bahwa kita mampu bicara, bukan. Kita bicara dan berpendapat itu dalam rangka memberikan satu pandangan-pandangan yang bersifat kritis terhadap satu persoalan, sekaligus memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan tadi. Kita sebagai warga negara, sebagai elemen anak bangsa, punya hak konstitusional untuk menyampaikan pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, aspirasi-aspirasi. Namun sayangnya, pikiran, pandangan, aspirasi tadi dibatasi dengan adagium sepanjang sejalan dengan kehendak rezim. Namun apabila pikiran, pandangan, dan aspirasi tadi tidak sejalan dengan pandangan rezim, nomenklatur pikiran, pandangan, aspirasi, atau pendapat tadi berubah. Kadang disebut sebagai penghinaan, kadang dilabeli hoax, bahkan yang paling sering dianggap menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. RUU KUHP ini belum disahkan saja, belum ada norma-norma yang melegalisasi pidana terhadap orang-orang yang dianggap menghina presiden. Sudah banyak elemen anak bangsa yang ditangkapi dengan dalih menyebar hoax, dengan dalih menyebar kebencian, dengan dalih menyebar permusuhan, dengan dalih sara. Misalnya seringnya digunakan ketentuan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana. Apa? Pasal yang dianggap menebar kebohongan dan menerbitkan keonaran. Pasal ini pasal kuno, pasal di zaman penjajahan Belanda. Namun karakter penjajah itu justru diadopsi oleh rezim hari ini dan kemudian menangkapi rakyatnya dengan dalih bahwa rakyatnya menyebar kebohongan, menerbitkan keonaran. Dan ini yang terjadi pada kasus Habib Muhammad Rizik Syihab, Ali Bahar Shah. Ini juga terjadi pada Bang Edi Mulyadi, Anton Permana, Zumhur Hidayat, Syah Ganda Nainggolan, dan banyak ulama dan aktivis lainnya ingin menyampaikan pandangan-pandangan yang kebetulan berbeda dengan narasi dan pandangan rezim, kemudian dituduh hoax dan ditangkap. Ini belum ada pengesahan RUU KUHP. Yang kedua, biasanya tidak hanya dituduh hoax. Pasal yang sering dituduhkan, saya menyebutnya sebagai pasal pukat harimau. Jadi kalau pukat harimau itu kan jaring besar, ditarik 2 kapal, ikan apa aja masuk. Nggak pedulikan besar kecil, semua diangkut. Nah, dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik ini, semua yang berbeda dengan rezim, semua yang punya pandangan dengan rezim itu berbeda, yang mengkritisi rezim, itu selalu dianggap menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Padahal, kalau ada kezaliman, ini mau kita cintai atau mau kita benci? Ya kita benci kezaliman, masa kita cintai? Ya. Kalau ada kekufuran, kita mau musuhi atau kita sayangi? Ya kita musuhi. Kalau ada sesuatu yang tidak sejalan dengan Islam, ya, menebarkan maksiat, masa kita suruh menyayangi, mencintai, bahkan mengasihinya? Ini sejalan nggak dengan perintah agama? Tidak. Justru bagi segenap umat Islam yang punya akidah Islam harus menampakkan sikap al-wala dan al-bara, yakni loyalitas kepada Islam, dan memutus loyalitas kalau tidak sejalan dengan Islam. Misalnya belum lama ini ada kasus penghinaan, pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW pada kasus Holy Wing.
Masa kita suruh mencintai Holy Wing? Lucu apa lucu? Masa kita suruh menyayangi Holy Wing? Aneh atau aneh? Masa kita suruh ya menebar kasih sayang kepada Holy Wing? Ini tidak sejalan dengan perintah agama. Justru kita diminta untuk membenci kemaksiatan dan berjuang untuk menghilangkan kemaksiatan dengan segenap kemampuan kita, termasuk untuk menyampaikan pendapat, pandangan yang ini juga bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh negara kita. Takbir. Lalu narasi-narasi yang tidak sejalan tadi selalu dilabeli hoax, dilabeli menebar kebencian, dilabeli menebar permusuhan, sementara kebijakan-kebijakan yang menyebabkan umat ini terpecah belah, ya, bangsa ini kacau balau, itu tidak pernah dikoreksi. Kalau dikritik, jawaban pemerintah kan klasik, ya ini kan kami sudah putuskan, kalau tidak setuju silahkan gugat di Mahkamah Konstitusi, ada sarananya. Begitu datang di MK, kemudian MK mengatakan Anda tidak punya legal standing, Anda tidak punya kedudukan hukum. Lah terus rakyat ini suruh apa begitu loh? Suruh nyerah, ya, manut. Suruh ikut, dizalimi diam. Oh nggak bisa. Apalagi kalau kita punya pandangan berdasarkan akidah Islam, tidak ada perintah dalam agama Islam kalau dizalimi itu manut, tunduk, taat, patuh. Nggak ada. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Fadzalika ad'aful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian. Apabila tidak bisa, ubahlah dengan lisan kalian. Apabila tidak bisa, paling tidak dengan hati kalian, dengan tidak ridho, membenci kemungkaran itu. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Dan kita umat Islam yang punya lisan ini tidak mau diklasifikasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Muslim yang imannya lemah. Mau atau mau? Tidak mau. Kita ingin menjadi seorang mukmin yang kuat imannya. Betul atau betul? Takbir. Karena itu, ini Saudara Agung Wisnuwardana itu bukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau beliau Menkumham, tarik draft RUKUHP, selesai. Betul. Betul tidak? Betul sekali. Ustadz Irwan Saifullah itu bukan penasehat presiden, bukan juga wakil presiden. Kalau beliau kiai dan wakil presiden, gampang perintahkan kepada DPR, tarik, itu bahaya bagi umat Islam. Nanti nggak ada lagi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar nanti dianggap menyebar kebencian, permusuhan, dianggap menyebar hoax dan seterusnya. Karena kami ini bukan pejabat, kami ini rakyat biasa yang kita miliki cuma mulut, maka kami mengajukan kritik dengan lisan, mengubah kemungkaran dengan lisan. Dan hari ini itu saja akan diberangus dengan rancangan undang-undang KUHP yang baru ini. Ini zalim apa zalim, saudara? Zalim. Takbir. Saya juga ingin tegaskan, ini banyak sekali nomenklatur pasal-pasal yang ini bermasalah. Dan ini nanti sangat berpotensial disalahgunakan sebagai alat represi untuk memberangus aspirasi atau ujaran yang berbeda dengan kehendak rezim. Gak bisa kita nanti mau menyampaikan apa-apa, oh ini menghina penguasa, oh ini mengancam DPR, oh ini bisa dipidana. Ini luar biasa nih. Misalkan saya kutip beberapa pasal ya, di rancangan undang-undang KUHP yang draft terakhir baru ada di tahun 2019. Setelah itu gelap, kita nggak tahu draft teranyar. Jangan-jangan draft yang terbaru lebih represif lagi. Bisa nggak begitu? Mungkin terjadi gitu loh. Karena sampai hari ini tidak pernah dibuka draft yang terbaru. Mereka kucing-kucingan. Sama seperti undang-undang Omnibus Law, tahu-tahu diketok ya. Walaupun masih banyak ketik ya, salah ketik. Makanya undang-undang yang TikTok. TikTok, salah ketik tetap diketok. Itu undang-undang Omnibus Law. Nah, undang-undang ini nanti apa ini? Undang-undang TikTok atau undang-undang Instagram apa ini? Ya, diundangkan saja begitu rame di Instagram, banyak orang kritik, baru nanti bicara ya. Saudara-saudara sebangsa tanah air, tidak ada niat dari kami pemerintah untuk melakukan itu. Tetapi apa yang terjadi, dinamika yang ada ini tidak bisa kami pungkiri. Karena itu kami menegaskan akan menerima aspirasi dari segenap elemen bangsa dan negara, dan kami akan mempertimbangkan untuk sementara menunda pengesahannya. Nah, jangan begitu. Nggak bisa begitu gitu. Jangan
mengambil langkah setelah rakyat marah, sama seperti BBM. Nanti Bung Agung bisa lebih rinci lagi masalah BBM. Rakyat sudah susah, BBM tetap dipaksa mau dinaikkan. Begitu rakyat marah nggak BBM nggak dinaikkan, diakali biar nggak bisa beli Pertalite ya. Awalnya mau pakai aplikasi My Pertamina, dikritik. Rubah katanya bisa daftar dapat barcode, dikritik. Nggak tahu nanti mau cari apa lagi ya. Mungkin kalau mau beli bensin harus terdaftar di Maerot dulu gitu, baru diotorisasi begitu ya. Misalnya begini, di ketentuan pasal 240 dan 241 draft RKUHP tahun 2019. Ingat, sampai hari ini yang diketahui publik, yang diupload, yang tersebar itu baru draft di 2019. Dan memang benar, menurut Prof. Suteki ini draft lama, nggak pernah selesai. Kenapa? Ya kita tak tahu. Ada banyak pertarungan kepentingan di antara mereka. Pasal-pasal di dalamnya itu mungkin banyak ya, yang terganggu dan berubah dan akhirnya tidak disahkan. Dan hari ini nggak tahu kok tiba mau disahkan. Tetapi pasal 240 dan 241 di draft KUHP itu disebutkan buatan menghina pemerintah itu dapat dikenai penjara 3 tahun 4 tahun, dan jika perbuatan tersebut dilakukan melalui teknologi informasi itu 4 tahun. Kemudian pasal 353 dan 354 di dalam KUHP terkait perbuatan menghina kekuasaan umum dan lembaga negara seperti DPR tadi bisa dipidana 3 tahun. Kemudian pasal 246 dan 247 terkait perbuatan menghasut penguasa umum yang dapat pidana penjara sampai 4 tahun. Kemudian pasal 218 hingga 220 terkait perbuatan yang menyerang kehormatan dan martabat presiden yang dapat dipidana penjara hingga 3,5 tahun. Sekarang begini, kalau tadi katakanlah ini dalam rangka untuk melindungi rakyat untuk kepentingan umum, tidak ada niatan untuk represif, nggak usah ada pasal penghinaan presiden, pakai saja 310 KUHP, pasal penghinaan rakyat biasa. Jadi kedudukan presiden sama rakyat sama, dasar untuk melapor apa? Pasal 310 KUHP. Kalau ITE pakai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, nggak usah bikin pasal spesifik untuk presiden. Memangnya apa spesialnya presiden dengan rakyat? Sama. Katanya equality before the law. Katanya kedudukan ya presiden dengan rakyat itu sama kedudukannya di muka hukum. Kalau ada pasal spesifik dan ini kepada presiden, pasti nanti akan disalahgunakan. Kenapa? Presiden punya alat kekuasaan. Kapolri punya presiden, jaksa punya presiden. Sementara rakyat kita nggak punya apa-apa. Kalau memang konsisten, itu pasal penghinaan terhadap pribadi bukan presiden, pakai pasal 310 KUHP. Presiden sendiri yang harus laporan ke polisi. Jangan pakai pasal baru yang bisa disalahgunakan. Ini bahaya sekali kita ini. Bangsa sudah kacau balau semrawut. Mau ngomong saja, mau dibungkam. Ginilah sederhana filosofinya. Kalau rakyat dibikin kenyang terus tidur itu wajar. Ini rakyat dibikin lapar mau berteriak dibungkam. Ini zalim apa zalim sudah? Saya nggak tahu sampai jam berapa ini tadi kita. Berapa menit nih? Lanjut. Bung Arif, lanjut ya. Selesainya pokoknya. Saya ingin tambahkan lagi ya. Sekarang persoalannya adalah sederhana. Kalau ini tidak ada penolakan dari rakyat, nggak ada masalah, silahkan sesukanya. Faktanya ini sudah banyak yang demo, mahasiswa demo. Dan ingat, elemen mahasiswa itu objektif loh. Kalau yang demo PDIP saya nggak melihat itu objektif, karena PDIP itu demonya itu subjektif ya. Kalau dia nggak jadi penguasa, PDIP itu suka demo. Dulu sampai nangis, BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Sampai nyanyi begitu dulu ketua umum PDIP. Tapi begitu mereka tidak berkuasa, adakah demo PDIP? Tidak ada. Tapi hari ini yang demo bukan PDIP, yang demo adalah mahasiswa. Berarti ini objektif. Ini suara rakyat murni, bukan suara politik. Karena kalau rakyat sudah bersuara, mau ngotot terus, hei anggota DPR, Anda itu bertindak untuk dan atas nama siapa? Kalau Anda bertindak untuk dan atas nama rakyat, sudah ada suara rakyat, terutama diwakili oleh mahasiswa, menolak RKUHP ya, Anda terus maksa mau mengesahkan, lalu Anda ini wakil rakyat atau wakil oligarki? Anda ini mewakili kepentingan rakyat atau mewakili kepentingan cukong?
Anda ini mau memberikan kemerdekaan kepada rakyat untuk bersuara, atau sedang secara struktur, sistematis, dan masif mau membungkam suara rakyat? Takbir! Jadi Anda harus jujur kepada rakyat. Jangan anggota DPR ya menjadi wakil rakyat untuk dan atas nama rakyat, baik kepada rakyat saat kampanye pemilu. Dan ingat, saya ingatkan kepada anggota DPR, ini pasal-pasal KUHP ini bisa disalahgunakan oleh petahana, rezim yang berkuasa untuk merepresi capres-capres yang bertentangan dengan petahana, dan Anda akan kalah. Kenapa? Karena capres-cawapres yang Anda dukung akan dikerjai oleh rezim dengan pasal-pasal yang ada di KUHP ini, dan Anda akan menangis lagi karena tidak mendapatkan kekuasaan. Sebenarnya Anda yang di DPR itu sadar tidak? Kemarin sudah dikerjain, ini mau dikerjain lagi gitu loh. Atau memang sudah ada kekompakan di DPR mau represif semuanya, saya tidak tahu. Sehingga akhirnya yang berhadapan-hadapan bukan pemerintah dengan DPR sebagai penyeimbang, sudah pemerintah bersama DPR berhadapan-hadapan dengan rakyat. Apa maunya begitu? Lalu di mana kesetimbangan kekuasaan? Katanya ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ada lembaga yudikatif. Legislatif harusnya mengontrol eksekutif, bukan menjadi stempel kekuasaan dari eksekutif. Hari ini harusnya yang berteriak seperti ini bukan kami, tapi Anda yang duduk di Senayan, Anda yang menjadi wakil rakyat. Apalagi dekat lagi Pilpres 2024, Anda bersuara agar Anda naik elektabilitasnya. Bicara tentang hal ini, jangan mau menaikkan elektabilitas cuma ngomong soal tukang bakso. Agak berkualitas gitu loh kalau bicara narasi kebangsaan, menaikkan elektabilitas itu, membela rakyat ya, bagaimana menghadapi ya rencana krisis global, terutama krisis pangan dan energi. Jangan hanya bernarasi tukang bakso, politisi ngomongnya tentang tukang bakso, perdebatannya tentang tukang bakso, tetapi segala hal yang berkaitan dengan rakyat langsung, menyentuh hajat hidup rakyat, kalian diam. Coba ada nggak DPR atau partai yang hari ini menolak rencana pengaturan BBM Pertalite yang dibikin ribet ini belinya? Ada nggak? Hampir nggak dengar. Nggak ada yang bicara. Saya nggak tahu kenapa mereka diam. Atau begini, suasana kebatinan mereka itu tidak bisa menjangkau apa yang dirasakan oleh rakyat, karena mereka sudah terlalu enak. Mau BBM harganya berapapun, mereka gaji jelas ada, fasilitas lengkap, kemana-mana ada ajudan. Lah kita, rakyat. Dan ingat, kalau BBM ini nanti Pertalite gak bisa dibelanja, akhirnya ke Pertamax semua, harganya 12.500 sampai 13.000, ini memicu harga-harga akan lebih naik lagi. Sekarang saja harga sudah melambung tinggi karena tidak becus ini negara mengelola distribusi pangan, distribusi barang dan jasa. Ada jalur-jalur ya, tata niaga ini yang gelap, dikuasai oligarki. Sehingga apa? Meskipun suplai barang banyak, harga tetap tinggi. Kenapa? Karena dikuasai oleh oligarki. Tidak berlaku hukum pasar, tidak terjadi supply and demand itu berlaku secara alamiah. Tapi ada supply yang tinggi, tapi di hedging harganya oleh kelompok oligarki. Sehingga meskipun mereka punya banyak minyak goreng, tetap bisa menjual mahal minyak goreng. Takbir! Mana suara DPR? Dan sekarang mau bersama-sama berkolaborasi, mau mengesahkan rancangan undang-undang KUHP yang dapat berpotensi digunakan untuk membungkam suara rakyat. Padahal ini juga bisa disalahgunakan untuk membungkam suara politisi. Karena capres itu nggak mungkin satu pasangan. Kalau satu pasangan capres nggak ada kontestasi. Kalau ada dua pasangan berarti ada lawan. Dan lawan ini yang akan berpotensi ya dikriminalisasi dengan pasal-pasal represi. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Ya petahana. Siapa petahana? Yang berkuasa? Jokowi. Siapa capres yang akan diuntungkan? Ya capres, cawapres yang didukung oleh petahana. Siapa ya petahana? Jokowi. Jadi yang akan diuntungkan adalah capres, cawapres yang didukung oleh Jokowi. Nyampe enggak sih narasi berpolitiknya ke sana gitu loh? Ada ancaman dari pasal KUHP ini kepada DPR, kepada partai politik, atau memang semuanya akan sepakat menunda pemilu? Nggak ada pilpres, jadi enak, nggak usah pemilu, dapat jabatan anggota DPR RI tanpa keluar biaya 2 atau 3 tahun. Kalau ditunda sampai 2027 kan 3 tahun, kan lumayan, dapat 3 jabatan, 3 periode 3 tahun. Nggak perlu kampanye, nggak perlu turun ke tengah masyarakat begitu. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan kepada publik. Dan sekali lagi, kita ini rakyat biasa ini siap beradu argumentasi, adu data, adu ya
logika-logika dalam menata negara ini agar apa? Agar kita mendapatkan hasil tata kelola negara yang terbaik. Jangan beda pendapat langsung dibungkam. Coba ini ya, belum ada RUU KUHP, cuma ngomong jin buang anak saja, rekan saja Edi Mulyadi bisa ditangkap. Ya, betul. Apalagi ada undang-undang KUHP ini. Seenaknya. Seenaknya nanti dengan narasi menghina penguasa, menghina pejabat, menghina DPR. Dan ingat, pasal penghinaan itu tidak normatif, dia sangat subjektif. Kenapa? Orang terhina atau tidak itu tergantung subjektivitas dari orang tersebut. Nanti ya, kalau ada lembaga merasa terhina, sudah jalan ini pasal. Polisi polisi jaksa itu ada dalam kendali kekuasaan eksekutif. Apa mau begitu? Mau bernarasi negara ini diatur dengan ala diktator, ala komunis, tidak ada kritik, semua harus ikut apa yang diarahkan oleh penguasa, tidak ada kritik terhadap penguasa. Ya kalau begitu nggak apa-apa, terbuka, tapi agar kami juga bisa jelas memberikan kritik secara terbuka. Kenapa? Karena kita umat Islam tidak akan mungkin dia melihat kezaliman ini tanggung jawab dari umat Islam, dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, bukan hanya untuk 2024. Kalau politisi kan pertanggungjawabannya kan terkait elektabilitas 2024. Kalau nggak bertanggung jawab tidak akan dipilih, selesai. Kalau umat Islam tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Kenapa kita ya ini malam ini kita press conference itu dalam rangka itu. Nanti RUU KUHP ini sah, kita nggak bisa begini lagi nanti, jangan-jangan. Bahaya sekali gitu kalau kita ya tetap akan melawan, tapi bagaimana dengan elemen kelompok masyarakat yang lain? Yang mereka tentu saja akan lebih berat untuk menunaikan kewajiban. Apalagi bukan hanya menunaikan kewajiban, berpendapat itu hak. Lu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan bahwa kemerdekaan bersikap, berkumpul dan menyampaikan pendapat itu dijamin oleh negara. Sesuatu hak yang dijamin, hak konstitusional, kok hari ini mau dibelenggu dengan undang-undang? Yang undang-undang itu status hierarkinya jauh di bawah Undang-Undang Dasar. Setelah Undang-Undang Dasar itu ada TAP MPR dulu, baru undang-undang. Kok bisa hierarki yang level 3 ini mau mementahkan hak konstitusional yang paling atas gitu loh. Ini yang membuat kami gelisah. Terus terang kami kumpul itu karena kami gelisah gitu loh. Kami nggak happy terus terang dengan rancangan undang-undang KUHP ini gitu loh. Di tengah apa ketidakpercayaan kita semakin memuncak dengan kinerja DPR yang selama ini justru sibuk membuat program legislasi yang tidak pro kepada rakyat, tapi pro kepada oligarki ya. Ada undang-undang cipta kerja, perubahan undang-undang KPK, undang-undang minerba yang diubah, yang harusnya semua konsesi tambang batu bara itu kembali ke negara. Ini akhirnya diperpanjang lagi ya, oligarki yang berkuasa lagi. Terakhir undang-undang IKN ya kan. Undang-undang IKN itu kan ngabisin duit banyak, tapi pada saat yang sama justru rakyat terus dipersoalkan dengan apa? Oh ini APBN kita terbebani, kita nggak kuat lagi dengan subsidi BBM, ini kita nggak kuat sampai kapan lagi. Tapi motifnya cuma satu, ingin membebankan beban APBN itu pindah ke pundak rakyat. Sementara penguasa tidak peduli dengan beban rakyat. Sekali-kali dong pemerintah yang berempati kepada rakyat, jangan rakyat yang dituntut berempati terus kepada pemerintah dengan dalih akan membebani APBN. Sekarang pemerintah berpikir nggak beban-beban harga-harga ini membebani rakyat? Pikir nggak? Pada saat yang sama ada reshuffle, tujuannya kan harusnya perbaikan kinerja ya. Tapi ini cuma bagi-bagi kekuasaan. Bagaimana mungkin seorang menteri, apalagi menteri perdagangan, di jabatan pertama dia sebagai menteri juga ikut terkaget dengan harga-harga kebutuhan pokok yang tinggi? Gak masuk akal kalau cuma untuk mengetahui harga-harga kebutuhan partai. Dia ketua partai. Kalau cuma untuk tahu harga kebutuhan pokok, nggak perlu jadi ketua partai, nggak perlu jadi menteri. Emak-emak aja pinter. Apa kemudian menteri perdagangan itu harus emak-emak saja? Nggak etis gitu. Nggak etis sekali itu menyatakan seperti itu. Dan saya ingatkan kepada para pejabat, kalaulah tidak bisa mengeluarkan statement yang bisa menenteramkan rakyat, lebih baik diam, jangan buat statement yang tambah menyakiti hati rakyat. Sudahlah tidak bisa memberikan solusi, nambah sakit hati. Betul atau betul? Betul. Saya kira itu saja pengantar dari saya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah, dan kalau perlu ada follow up, tadi Bang Egy juga sudah sampaikan, kita siap memberikan masukan secara terbuka, dan kita juga siap untuk adu data, berdebat, menyampaikan pandangan pikiran. Kenapa? Dalam kapasitas sebagai anak bangsa, kita punya kedudukan yang sama. Bedanya hanya mereka kebetulan diberi amanat sebagai pejabat, sebagai penguasa.
Nah, posisi kita hanya rakyat jelata. Tetapi dalam soal bernarasi tentang pikiran-pikiran kebangsaan dan bagaimana masa depan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, ya kita semua punya kewajiban sekaligus tanggung jawab yang sama. Sehingga jangan dipandang ini adalah hak kami untuk menyampaikan itu, bahkan kami menilai ini adalah kewajiban kami sebagai bagian dari bangsa ini yang lahir dan dibesarkan di negeri ini, yang memiliki akidah Islam. Tentu kami meyakini bahwa masa depan bangsa ini, bangsa Indonesia adalah dengan Islam, maka pasti akan selamat dunia dan akhirat. Takbir. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.